sadar tidak sadar, ini solusi favorit kita. Ya. Vaksin lambat, ivermectin. Banyak pasien COVID mati, itu karena interaksi obat. Padahal sebenarnya jauh lebih banyak orang yang sembuh sebenarnya. Ada masalah, cenderung kita hadapi dengan solusi-solusi yang instan. Apakah ada masalah dengan teman? Ya bubar, menjauh. Masalah dengan organisasi? Ya udah, keluar. Masalah dengan keluarga? Bubar. Itu solusi favorit. Konflik dengan orang tua? Lari. Tidak punya duit? Korupsi, begal, narkoba, dan lain-lain. Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih, kita menambah daftar panjang solusi-solusi favorit yang instan dalam hidup kita. Tapi sebenarnya, bila kita simak kitab suci, justru Tuhan bekerja dalam setiap problem. Lihat kisah-kisah dalam kitab suci ya. Ada problem perzinahan, problem perdagangan di bait Allah itu, problem pekerjaan, penjala ikan misalnya, bahkan problem lapar dalam Injil hari ini. Dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Dan bersama rohmu. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, umat Kristoforus yang tercinta, marilah kita satukan hati kita, memuliakan Tuhan atas kehidupan yang dianugerahkan kepada kita. Kendati kita lagi bersiara dalam satu masa yang sulit, tetapi kita diajak selalu untuk percaya akan pergandaan hidup bagi orang yang berjuang. Pada masa pandemi ini, saya lebih sepakat untuk mengatakan bahwa hidup itu berkali-kali, mati yang hanya sekali saja. Biasanya kita berpikir hidup hanya satu kali, tetapi baiklah mengenang perlindungan dan kebaikan Tuhan, kita berseru hidup itu berkali-kali, mati yang hanya sekali saja. Marilah saudara-saudara yang terkasih, secara khusus pada hari ini, kita berdoa bagi orang tua dan para lansia. Paus Fransiskus menetapkan hari ini sebagai hari orang tua dan lansia sedunia. Merekalah orang-orang yang seringkali memenuhi gereja-gereja, tetapi pada masa pandemi mereka harus berdiam terus di rumah. Marilah kita berdoa dengan intensi khusus bagi perlindungan, penjagaan, serta penghiburan iman, sambil menyimak apa pesan Paus yang akan disampaikan bagi kita sekalian. Saudara-saudara terkasih dalam Yesus Kristus, manusia ini hidupnya identik dengan masalah. Problem demi problem melanda kita. Kita dilanda problem yang sangat besar secara global mendunia pandemi ini. Ada orang menghadapi problem dengan tekun, ada orang yang menghadapi problem dengan susah payah, dan ada orang yang juga gagal di dalam problematika hidupnya. Berbeda-beda. Karena itu, kadang-kadang kita mendengar kata-kata dari orang-orang bijak yang mengatakan begini, kalau engkau berdoa tentang problemmu, jangan katakan, Tuhan punya problem yang besar. Yang besar. Sebab memang kecenderungan untuk menghadapi orang mencari solusi-solusi instan. Tidak usah banyak susah-susah, tetapi hasilnya sangat memuaskan. Makanya kadang-kadang saya tertawa geli ketika orang bilang begini, muda foya-foya, tua kaya raya, mati masuk surga. Hah? Apa mungkin? Ini instan banget gitu. Halu kata orang muda. Ya. Muda foya-foya, tua kaya raya, mati masuk surga. Saya kira ada perbanyakan roti ini, menurut hemat saya, ya, menampilkan satu sisi yang perlu kita simak, yang berhubungan dengan mencari solusi atas problem. Yesus dan para murid pada waktu itu sudah petang hari. Mereka punya satu problem. Banyak orang ini, ribuan orang ini lapar. Mereka ya berkumpul, datang dari kampung-kampung mereka jauh. Ya.
warung sudah tutup. Bagaimana? Ini sebuah problem. Dan ingat Bapak Ibu Saudara-saudari, solusi para murid adalah solusi kita. Suruh mereka bubar. Kita baca dalam Injil Lukas, begitu jelas ditulis. Para murid mengatakan, Tuhan suruhlah mereka bubar. Mereka menyuruh Tuhan untuk membubarkan orang-orang itu sebagai solusi instan, selesai masalah, problem selesai. Nah, ini sadar tidak sadar, ini solusi favorit kita. Ya? Vaksin lambat, ivermectin. Nah, banyak pasien COVID mati, itu karena interaksi obat. Padahal sebenarnya jauh lebih banyak orang yang sembuh sebenarnya. Ada masalah, cenderung kita hadapi dengan solusi-solusi yang instan. Apakah ada masalah dengan teman? Ya bubar, menjauh. Masalah dengan organisasi? Ya udah, keluar. Masalah dengan keluarga? Bubar. Itu solusi favorit. Konflik dengan orang tua? Lari. Tidak punya duit? Korupsi, begal, narkoba, dan lain-lain. Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih, kita menambah daftar panjang solusi-solusi favorit yang instan dalam hidup kita. Tapi sebenarnya, bila kita simak kitab suci, justru Tuhan bekerja dalam setiap problem kita. Lihat kisah-kisah dalam kitab suci ya. Ada problem perzinahan, problem perdagangan di bait Allah itu, problem pekerjaan, penjala ikan misalnya, bahkan problem lapar dalam Injil hari ini. Tuhan justru bekerja di dalam problem-problem kita. Karena itu Yesus ketika menghadapi problem ini, mendidik murid-muridnya supaya ikut bertanggung jawab menghadapi problem itu dengan memberikan makan bagi banyak orang. Harus ada solusi. Tapi ini kan susah, sudah sore, warung sudah tutup. Saudara-saudara, para murid memberikan dua solusi. Setelah bubar tidak jadi, Yesus mendesak mereka dan mereka mencari dua solusi. Solusi pertama datang dari seseorang yang bernama Filipus. Filipus menghitung 200 dinar tidak cukup bagi orang sebanyak ini. Dan Anda tahu Filipus bukan sembarang orang loh. Filipus itu dia berasal dari Betsaida. Kota ini adalah kota pusat perdagangan ikan di tepi danau Genesaret itu. Dan tempat ini terjadi, peristiwa ini terjadi di sini. Ia pengusaha penting di kota pasar ikan ini. Filipus itu pengusaha. Dia orang yang berpengaruh. Karena itu Yesus bilang, kamu berikan solusi apa? Karena pengaruhmu terhadap banyak orang, pasti dia kenal banyak orang mengenal dia. Dan dia berhitung. Dia kan seorang pengusaha, dia usahawan, wira swasta. Jadi dia berhitung. Bila satu orang bekerja sehari, dikasih upah 1 dinar. 1 dinar itu, pekerja itu pulang ke rumah, dia kasih makan untuk 5 orang. Oke? Maka 200 dinar hanya bisa memberi makan bagi 1.000 orang. Ya dong? Nope kali 5 seceng. Oke? Nah, terus bagaimana nasib ribuan orang lainnya? Ini goceng ya. Goceng loh, bukan gocap. Saudara-saudara. Nah, masing-masing orang tak bakal dapat sepotong kecil saja, tidak mungkin. Demikian. Lalu muncul solusi yang kedua dari Andreas. Ia murid yang juga berasal dari Betsaida. Dia malah tampil dengan satu solusi yang lebih tidak masuk akal lagi. Itu ada anak kecil Tuhan. Dia bawa 5 roti jelai dan 2 ikan. Ini solusi apaan? Tidak masuk akal, Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih. Tapi apa yang terjadi? Singkat cerita, mujizat ini sungguh-sungguh luar biasa. Yang mustahil diperkenankan di mata Tuhan. Happy ending, kenyang semuanya. Adil merata, berkelimpahan, bahkan dengan sisa. Dan ingat, ini bekal 5 roti 2 ikan, bekal dari seorang anak kecil. Kita patut bertanya, siapa yang membuat bekal bagi anak kecil? Pasti orang tuanya. Orang tuanya. Anak-anak yang lain tidak punya, kita tidak tahu. Tetapi orang tua ini memberikan bekal bagi anaknya.
Nah, ini sesuatu yang luar biasa. Orang tua memberikan kepada anak, tapi mereka menerima yang berlimpah dari anaknya. Oleh karena itu, berikanlah yang tulus kepada anakmu, maka engkau akan menerima yang berlimpah lagi. Karena itu saya bilang, seringkali saya bilang sama anak-anak pasangan muda yang mau menikah, tapi menunda-nunda anak itu, karena ya belum siap secara ekonomi lah, dan segala macam. Saya bilang, bikin anak saja. Ya, anak itu mempunyai rezeki sendiri. Tuhan tidak mungkin menterlantarkan anak itu. Memang kita hidup di zaman di mana banyak anak, banyak rezeki tidak berlaku lagi. Tapi ingat, anak punya rezeki sendiri. Ini harus ditanamkan sebagai keyakinan. Dan lewat bacaan ini, anak memberikan makan kepada banyak orang tua. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, Yesus memberikan solusi kepada para murid dan orang banyak. Dan solusi ini intinya adalah mempersiapkan pengajaran dirinya tentang roti hidup, yaitu dirinya sendiri. Bukan terutama makan minum kenyangnya, tetapi terutama adalah hidupnya sendiri sebagai roti yang hidup. Karena itu Yesus bilang, bekerjalah untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan anak manusia. Itulah dirinya sendiri. Saudara-saudara yang terkasih, kita belajar juga dari Elisa. Elisa melihat sejarah sebagai bukti bahwa Allah itu selalu peduli. Allah itu memelihara manusia. Baik dalam keadaan kesulitan makan dan minum, ia tetap hadir. Sebagaimana Allah itu menolong Elia lewat janda Sarfat yang memberikan makan kepada Allah, juga pasti melimpahkan makanan bagi para pengunjung yang datang pada saat itu. Dan memang berkelimpahan sampai tersisa. Marilah Allah bekerja lewat anak kecil. Ia tidak memilih orang yang kuat atau yang merasa diri kuat. Ia memilih orang lemah supaya dapat menyatakan kuasanya melalui kelemahan mereka. COVID ini telah menguji imunitas manusia dan melemahkan banyak jiwa yang putus asa, cemas, dan takut. Tapi kita yakin Allah selalu bekerja saat manusia lemah, manusia berada di dalam problem. Ia tidak pernah meninggalkan kita. Akhirnya Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, Paus Fransiskus mengajak para lansia dan orang tua. Demikian tulisannya, bahkan di saat-saat tergelap seperti bulan-bulan ini, di pandemi ini, Tuhan terus mengirim malaikat untuk menghibur kesepian kita dan mengingatkan kita, aku senantiasa beserta kamu. Itulah makna hari lansia ini yang ingin dirayakan untuk pertama kali. Semoga setiap kakek dan nenek, setiap orang yang lebih tua, terutama di antara kita yang paling sendirian, menerima kunjungan malaikat. Kadang-kadang malaikat itu terlihat pada wajah cucu-cucu kita, atau pada anggota keluarga, atau teman-teman seumur hidup kita. Dan Tuhan juga mengirim utusan yang lain, yaitu firman-Nya. Marilah kita mencoba membaca satu halaman Injil setiap hari, berdoa dengan mazmur, membaca kitab para nabi, kita akan dihibur oleh kesetiaan Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, demikian ajakan Paus Fransiskus, dan marilah kita mendoakan satu sama lain. Dan jangan lupa berdoa menghadapi badai besar ini dengan mengatakan bahwa kita mempunyai Tuhan yang maha besar, dan Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Semoga tidak lama lagi grafik COVID ini melandai, seperti beberapa negara lain, dan kita boleh menghirup udara bebas tanpa rasa takut. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, sesuai dengan anjuran Paus, hari ini kita berdoa secara khusus bagi para lansia dan orang tua. Tuhan memberkati. Dan bagi kita sekalian, perkenankan saya untuk menyampaikan doa singkat saja buat kita semua. Marilah berdoa. Tuhan, kami mengakui bahwa akhir-akhir ini kami merasa kecemasan dan kekhawatiran melanda hidup kami akibat virus corona yang menyebar secara cepat dan masif. Kami mendoakan kesembuhan bagi yang sakit. Kami mendoakan mereka yang meninggal karena terjangkit virus ini atau sakit lainnya. Kami mohon belas kasih dan perlindungan-Mu untuk menghentikan penyebaran virus ini. Tak jemu-jemu kami menyampaikan permohonan kepadamu. Lindungilah keluarga kami. Jaga dan kami selalu hidup dalam komunitas yang terlindungi, khususnya dalam paroki Santo Kristoforus ini.
Kami berdoa untuk para tenaga medis, pemimpin dalam pemerintahan, dan mereka yang berwenang untuk memperoleh pengetahuan dan niat yang kuat dalam mengambil keputusan terbaik bagi mereka yang dilayaninya. Kami berdoa untuk media agar bisa memberikan informasi yang benar, tidak berlebihan, sehingga memancing kepanikan. Tuhan, Engkaulah yang mengendalikan segala sesuatu, dan kami serahkan hidup kami ke dalam tangan kasih-Mu, karena kami tahu Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Amin. Tuhan sertamu, Dan bersama rohmu. semoga saudara-saudara sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Amin. Dengan ini perayaan Ekaristi kita di minggu biasa ke-17 ini sudah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah pergi, kita diutus. Amin. Amin.